Slomo anak-anak Aloho, Ammanuel. Saya mau bahas sepintas soal pendapat tentang pribadi Yesus sebagai Aloho dan manusia. Sebagai manusia, anak Maryam yang disebut buah rahim Maryam, Lukas 1 ayat 42, tentu saja Bapa lebih besar dari Yesus, Yohanes 14 ayat 28. Tapi Yesus sebagai anak Aloho atau Kalamullah atau firman Aloho yang Khoimah dan Kodim dalam zat wajibal wujudullah, atau bahasa sederhananya Yesus sebagai anak Aloho yang ada kekal dalam diri Aloho Bapa, maka Yesus adalah Aloho. Yohanes 1 ayat 1. Karena itu dikatakan aku, yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Maksudnya satu zat atau satu usia. Karena anak, yaitu kalam atau firman, selalu berada secara kekal dalam diri Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Paradosis tertulis, yaitu Alkitab, secara tegas menyatakan bahwa Yesus sebagai firman Aloho atau Kalamullah adalah ghairul makhluk, bukan ciptaan. Dan kanon al-iman, pengakuan iman, juga menyatakan Yesus ghairul makhluk dalam asalnya sebagai Kalamullah yang Khoimah dan Kodim dalam diri Bapa. Sedangkan dalam paradosis tertulis, yaitu Alkitab, maupun paradosis lisan, yaitu paradosis dalam kanisah atau gereja, 2 Tesalonika 2 ayat 15, tidak pernah jelas dan secara tegas menyatakan kemanusiaan Yesus sebagai yang dicipta. Bahkan tidak ada yang menyatakan dan menyebut kemanusiaan Yesus diciptakan. Lalu bagaimana jika paradosis tertulis maupun paradosis lisan tidak menyatakan Yesus sebagai manusia tidak dicipta? Saya sendiri fokus pada terminologi nuzul atau turun dan bertajasud atau berinkarnasi firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Karena itu dalam terminologi tajasud atau inkarnasi ini ada dua pendapat, yaitu tidak dicipta dan dicipta. Namun saya menyoroti tajasud atau inkarnasi dengan kenosis, yaitu mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun tetap ada dalam rupa morfe Aloho, tidak menganggap kesetaraan dengan Aloho itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya bagi saya, Yesus bukan dicipta, tapi dia berkenosis, di mana dia sebagai firman atau sebagai kalam yang adalah Aloho, tidak berubah, tidak pernah sesaat pun tidak menjadi Aloho, melainkan sekalipun dia dalam morfe Aloho yang tidak mungkin berubah,
yang tidak sesaat pun tidak menjadi aloho, tidak menganggap kesetaraan dengan aloho itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah berkenosis, mengosongkan dengan menambahkan pada dirinya kemanusiaan dan bahkan menjadi seorang hamba, dan dalam keadaannya sebagai manusia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia yang dalam morfe rupa aloho yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa mati, yang tidak bisa sesaat pun tidak dalam morfe aloho, menambahkan pada dirinya kemanusiaan dan bahkan menjadi seorang hamba, supaya dalam keadaannya sebagai manusia dia dapat mencurahkan darahnya yang kudus demi keselamatan umat manusia. Jadi karena morfe aloho yang tidak bisa berubah, maka dia menambahkan pada dirinya manusia untuk misi penyelamatan. Inilah yang dimaksud kenosis, mengosongkan dirinya tanpa kehilangan keilahiannya sebagai rupa aloho. Dalam kalimat sederhana, dia sebagai manusia bukan dicipta, melainkan dia nuzul, bertajasud atau berkenosis, berinkarnasi, mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan mati di kayu salib tanpa kehilangan keilahiannya. Dia rela mengosongkan dirinya untuk bisa disalib, dibunuh, dan mati sebagai manusia. Jadi yang disalib, mati, dan dikuburkan itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. 1 Petrus 3 ayat 18. Disinilah letak agungnya rahasia ibadah kita. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, bukan karena dicipta, melainkan karena kenosis, mengosongkan dirinya. 1 Timotius 3 ayat 16. Justru karena dia datang sebagai manusia, bukan dengan dicipta, tapi dengan kenosis itulah, maka dialah satu-satunya yang layak dijadikan menjadi Tuhan dalam makna penguasa. Kisah 2 ayat 36, Matius 28 ayat 18. Dan diurapi Mesihu sebagai juru selamat. Lukas 2 ayat 11, Kisah 5 ayat 31. Terima kasih. Shlomo. Aloho memberkati.